Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita bertemu kembali di awal bulan Juni, ya. Tanpa terasa kita udah masuk pertengahan tahun 2021. Saya percaya Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat. Saya berharap Bapak Ibu juga dalam kondisi yang baik semuanya. Meskipun pandemi COVID-19 ini belumlah selesai, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap terus antusias, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, ya, di mana hari turunnya Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Dan Roh Kudus sampai sekarang tetap ada dan terus ada dan bahkan dia tinggal di dalam kita. Wow, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penting adalah bukan hanya kita memperingati hari Pentakosta Bapak Ibu, justru yang penting adalah bagaimana kita hidup dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Nah itu dia ya, biar setiap kita mau terus mengalami hal seperti itu. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, yang menyaksikan tayang ini, biar semuanya terus dalam kondisi di mana kita sungguh-sungguh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tema khotbah saya hari ini berkaitan juga dengan Roh Kudus, yaitu bertema peran Roh Kudus. Ya. Dan mari kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita ambil dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita percaya hari-hari ini Tuhan terus bahkan mencurahkan kuasanya dengan luar biasa ya. Kita tahu bahwa dalam puji-pujian tadi kita menaikkan puji-pujian yang menyatakan kuasa Roh Kudus yang luar biasa ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah menunjukkan Roh Kudus yang dinamis dan penuh semangat ya, sekaligus juga dia lembut dan menenangkan ya. Seperti lagu tadi juga kita nyanyikan pujian bagaimana Roh yang hidup, Roh yang kudus itu memberikan damai sejahtera dan memberikan ketenangan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu Tuhan inginkan setiap kita jangan kita hanya sibuk untuk memperingati hari Pentakosta ya, tapi biarlah kita terus yang terpenting adalah sekali lagi saya mau katakan kita mau hidup dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Beritahu sebelah kiri kanannya, ayo kita mau hidup dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, ada satu contoh yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai ke-7 ya. Di situ saya tidak bacakan semua isinya, tapi dikatakan bahwa Rasul Paulus datang ke kota Efesus dan bertemu dengan beberapa murid. Ya, beberapa murid-muridnya. Ketika Paulus bertanya apakah mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka ternyata belum pernah mendengar adanya Roh Kudus. Meskipun sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes, ya, baptisan selam. Paulus kemudian mendorong mereka untuk percaya kepada Yesus. Mendengar hal ini mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka 12 orang, ya. Nah, jelas di situ catat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Nah, apa isi dari nubuat itu? Ya. Apa isi dari nubuat itu yang Paulus sampaikan? Itu berisikan tentang penghiburan, nasihat, peneguhan yang bersifat membangun, ya. Nah, peristiwa ini tersebut tidak terjadi di hari Pentakosta Bapak Ibu, tapi ini terjadi di hari yang lain, ya. Nah, ini membuktikan bahwa Roh Kudus dapat memenuhi kehidupan seseorang yang merindukannya setiap saat tanpa harus menunggu hari-hari tertentu, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Setiap hari, kapanpun Bapak Ibu, kita bisa tetap mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi tidak harus menunggu di hari Pentakosta seperti beberapa hari yang lalu kita peringati. Ya, nah, oleh karena itu Bapak Ibu, berdasarkan dari Yohanes pasal 16 ayat 13 tadi, sungguh merupakan suatu sukacita yang besar bila Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, ya, kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan setiap kita tahu bahwa Roh Kudus yaitu Allah itu sendiri diam di dalam kita, ya, masih ingat dengan doktrin Tritunggal, ya, bahwa tiga pribadi, satu Allah, ya, satu Allah dengan tiga pribadi. Pribadi yang pertama adalah Bapa, pribadi yang kedua adalah Anak di dalam nama Tuhan Yesus, pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu juga Allah itu sendiri. Dan sungguh sesuatu yang luar biasa kalau hari-hari ini Tuhan terus menyatakan lewat Roh Kudus dalam diri kita untuk kita hidup dipimpin dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sehingga kita tidak menjadi seperti ayam kehilangan induk, ya, seperti anak ayam kehilangan induk. Nah, kita nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Kita mau menjadi orang-orang yang tahu bahwa ada Allah yang memimpin kita. Allah yang diam dalam hidup kita, yaitu di mana Roh Kudus lah, yaitu pribadi yang ketiga dari Allah itu yang diam dalam diri kita, yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya, ya. Sehingga kita tahu tujuan hidup kita, sehingga kita tahu apa yang mesti kita perbuat di hari-hari ke depan, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita sungguh-sungguh mengerti tentang peran dari Allah itu sendiri di dalam diri kita, yaitu lewat pribadi yang ketiga, Roh Kudus itu, ya. Nah, apa peran dari Roh Kudus ini dalam kehidupan kita orang percaya? Ya, menurut surat Efesus, ya, seperti Paulus tadi beritakan di kota Efesus, dan dia sampaikan di situ bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja dalam diri mereka sehingga membuat jemaat Efesus begitu antusias dalam melayani Tuhan, begitu antusias mengasihi Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Nah, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menurut surat Efesus yang saya ambil dari Efesus yang pertama, ya. Yaitu yang pertama adalah peran Roh Kudus bagi kita orang percaya. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah sebagai jaminan keselamatan bagi orang percaya, ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Di situ ditulis adalah Roh Kudus sebagai jaminan bagi orang percaya. Nah, Roh Kudus ini merupakan jaminan bagi orang percaya untuk beroleh kegenapan janji menjadi milik Allah setelah lebih dahulu memeteraikan mereka yang percaya kepada Injil keselamatan. Ya, mereka dipenuhi Roh Kudus oleh sebab iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang pelayanan dalam menghadapi kuasa setan atau menghadapi penderitaan karena Kristus, ya. Roh Kudus beri kekuatan buat kita. Ya, Allah memberikan kekuatan buat kita, yaitu lewat Roh Kudus dalam diri kita, ya. Nah, itu perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita harus percaya hanya kepada Injil keselamatan, ya, bukan Injil yang lain seperti Injil kemakmuran, mungkin Injil sosial dan lain-lain, ya. Yang dikerjakan oleh sungguh-sungguh Injil keselamatan itu yang kita percayai, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Memang semua agama mengajarkan untuk berbuat baik, tetapi harus diakui kita tidak mampu berbuat baik karena kita manusia yang berdosa, ya. Kita tahu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itu pula dia mewariskan kehidupan dosa, ya. Karena itulah semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Oleh karena itu perbuatan baik kita tidak akan bisa menyelamatkan kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu hanya orang yang tidak berdosalah yang dapat menebus manusia itu, yaitu manusia berdosa itu. Yaitu siapa? Yesus, ya. Yesus adalah Allah sejati
dan dia juga manusia yang sejati, ya. Tapi dia manusia sejati berbeda dengan kita manusia, di mana Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, ya. Sementara kita adalah manusia yang berdosa. Jadi yang bisa menebus kita adalah manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ya. Ya, itu ada dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima, di mana Yesus yang sungguh-sungguh dilahirkan ya dari Roh Kudus, ya, bukan dari benih laki-laki, ya, tapi dari benih Roh Kudus. Ya, di dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-20. Nah, jadi pemberian baik kita peroleh dari Allah setelah kita diselamatkan dan dikuduskan untuk direalisasikan dalam keseharian hidup kita, ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Tuhan mau kita hidup di dalamnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa inilah yang Roh Kudus kerjakan yang menjadikan kita memiliki jaminan keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ya, kita yang beriman dan ada dalam Roh Kudus yang diam dalam kita, ya, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Sebab Roh Kudus bersifat dinamis, bergerak terus, Bapak Ibu. Kita harus bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab dunia ini makin lama makin jahat dan makin rusak. Oleh karena itu kita mesti memberitakan keselamatan bagi banyak orang. Ya, kita harus peduli dengan pertumbuhan pergaulan, apalagi pergaulan anak muda masa kini. Ya, kita yang tahu mereka rentan terkontaminasi terhadap dengan pergaulan bebas, ya, dengan LGBT apalagi semakin marak sekarang, ya. Bahkan beberapa negara sudah menyetujui pernikahan sejenis, ya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda khususnya jangan hanya pandai di otak kita aja, tapi juga mental kita, hati kita juga tidak boleh rusak, Bapak Ibu, ya. Karena kita harus sungguh-sungguh bisa mengenal apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ya. Oke, itu yang pertama. Jadi peran Roh Kudus bagi orang percaya yang diam dalam diri kita, Roh Kudus itu adalah memeteraikan akan jaminan keselamatan bagi kita orang yang percaya, ya. Yang kedua, apa peran Roh Kudus bagi kita orang percaya? Yang kedua adalah Roh Kudus berdiam dalam orang percaya. Ya, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Nah, jelas di situ dikatakan bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh berdiam dalam diri kita untuk dibangun menjadi bait Allah yang kudus, ya, yang tersusun rapi dengan dasar bangunannya para rasul dan para nabi serta Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menerima tamu terhormat atau penting dalam rumah kita, kita pasti akan menjaga rumah kita untuk tetap bersih dan rapi, dan juga penampilan kita tidak semrawut, ya, tidak amburadul gitu, ya. Bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita? Nah, oleh karena itu Roh Kudus itu adalah Allah yang tertib dan kudus. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa Roh Kudus diam dalam diri kita, makanya kita harus perhatikan sungguh-sungguh kehidupan kita. Jangan kehidupan kita semrawut atau amburadul. Kita harus sungguh-sungguh siap untuk menjadi rumah Tuhan, ya. Siap untuk menjadi baitnya Allah, bait Allah, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun ada Roh Kudus dalam diri kita, ini tidak berarti kita aman sepenuhnya dari serangan iblis, ya. Yang pasti hati kita akan aman terlindung dari segala gejolak yang terjadi di luar, ya. Nah, misalnya Bapak Ibu, bila Roh Kudus ada dalam hati kita, kita tidak akan suka bergaul dengan orang yang hidupnya kacau, ya. Karena Roh Kudus mengingatkan kita bahwa pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Demikian pula jika gereja Tuhan tidak memiliki kedisiplinan dalam firman Allah, lambat laun gereja akan berantakan, ya. Misalnya jemaat pergi ke gereja berpakaian casual seenaknya, ya, seperti mau piknik, ya. Ini sama dengan artinya tidak menghormati hadirat Tuhan, ya. Makanya kalau kita tahu bahwa
Roh Kudus diam dalam diri kita, kita masih bisa menyiapkan hidup kita sebagai bait Allah yang kudus ya, yang rapi, tersusun, ya tertib, kudus. Dan kalau kita ke gereja pun kita juga sungguh-sungguh kalau waktu kita nanti ibadah offline, ya kita harus bisa memperlakukan kita datang ibadah itu dengan antusias. Meskipun kita juga ibadah online harusnya kita juga pakai bajunya yang rapi ya. Jangan kita acak-acakan gitu ya ibadah ya. Pakaiannya ya, kita mesti pakaian yang rapi ya, meskipun tidak formalitas bajunya, tapi yang penting bajunya rapi ya. Tidak bolong sana, bolong sini gitu ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, apa peran Roh Kudus bagi orang percaya? Yang ketiga adalah Roh Kudus mengungkapkan rahasia Kristus ya. Nah, dicatat dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang ke-6. Nah, di sini Roh Kudus mengungkapkan rahasia Kristus yang tersembunyi atau tertutup pada zaman angkatan-angkatan dahulu kepada orang-orang kafir melalui rasul-rasul dan nabi-nabi kudus. Dan dampaknya karena berita Injil, orang kafir turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya, nah ini dampaknya Bapak Ibu. Orang kafir dijadikan pewaris perjanjian Allah juga, yang seharusnya hanya bagi orang Yahudi aja. Ya, oleh sebab karya Roh Kudus bukan hasil pekerjaan manusia. Ya, meskipun sehebat seorang Rasul Paulus, ya kita menjadi orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi, kita juga ditentukan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu jangan kita mengkultuskan pendeta atau gembala, ya, meskipun dipakai Tuhan dengan luar biasa, sebab para gembala komsel atau gembala-gembala area atau gembala-gembala lingkungan atau gembala-gembala yang kecil misalnya gembala-gembala komsel-komsel yang kecil itu juga penting Bapak Ibu. Mereka juga punya peranan yang sama halnya dengan para gembala-gembala yang lain ya. Di mana mereka juga mengembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Dengan kata lain, kedudukan mereka juga setara dengan gembala-gembala yang lain ya, dengan gembala jemaat atau gembala sidang ya. Seperti kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 sampai 28. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus mengungkapkan rahasia yang luar biasa buat kita bahwa peran kita adalah sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita harus sungguh-sungguh mengembalakan setiap jiwa-jiwa. Jangan kita hanya menjadi orang-orang yang tidak melakukan itu, kita malah mengkultuskan gembala-gembala kita. Nah ini yang tidak boleh kita lakukan ya. Karena setiap kita ada Roh Kudus dan Roh Kudus mau setiap kita mengembalakan jiwa-jiwa juga. Jangan kita malah mengutuskan pendeta kita. Ya. Nah, yang keempat, apa peran Roh Kudus bagi kita orang percaya? Yaitu Roh Kudus mempersatukan orang percaya. Efesus 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, di mana Roh Kudus itu memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Oleh Roh Kudus kita hidup dalam persekutuan yang menyatukan. Ya, dimulai dari lingkup paling kecil yaitu suami istri, di mana masing-masing memiliki latar belakang karakter dan kepribadian yang berbeda, tapi mereka disatukan dalam satu keluarga, dalam pernikahan, dan harus diakui itu dibutuhkan proses dan kemauan keras untuk beroleh persekutuan yang indah. Ya, nah buat Bapak Ibu yang sudah menikah pasti mengerti apa yang saya maksud ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ini ada satu contoh, jemaat Korintus penuh karunia dan Roh Kudus, tetapi mereka hidup ngeblok. Ada blok-blokan ya, ada yang pro Paulus, ada yang pro Apolos, ada yang pro Kefas, bahkan ada yang pro Kristus ya. Dicatat dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-12. Nah, bukankah Roh Kudus yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang menolong kita, menghibur kita, yaitu mereka bersama dengan Bapa dan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang saling tergantung satu dengan yang lain, ya, Tritunggal. Mereka satu kesatuan Bapak Ibu. Nah, kita harusnya begitu, harus jadi orang yang punya spirit satu kesatuan. Kita nggak boleh blok-blokan, ya. Oh, ini grupnya pemuridnya ini grupnya pemuridnya ini, enggak. Semua sama aja Bapak Ibu. Kita harus menjadi seperti konsep Allah Tritunggal itu,
Ya, satu kesatuan yang saling menguatkan, yang saling mengisi satu dengan yang lain, ya, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kita menjadi satu kekuatan yang meninggikan Tuhan dengan luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jauhilah ya kebudayaan atau hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang bisa merusak persatuan, ya. Kita harus hindari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Karena kita tahu bahwa untuk meraih kesatuan itu dibutuhkan kerendahan hati, ya. Jangan kita terus hobinya ngegosip, menjelek-jelekan orang, ya. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, ya. Roh Kudus selalu membawa kita untuk bisa bersatu, ya. Kita juga sebagai suami istri, kita jangan suka mengumbar kesalahan suami kita, kesalahan istri kita kepada banyak orang, ya. Karena kita tahu bahwa meskipun kita tersakiti, ya kita harus bisa membangun kehidupan rumah tangga kita untuk membangun sebuah kesatuan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mau juga sepenuhnya untuk kita hidup dalam kehendak dari Roh Kudus, ya. Bila kita hidup oleh Roh, kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan-keinginan Roh, ya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Nah, ini yang menjadi satu catatan bagi kita untuk kita bisa memperjuangkan dan hidup dalam kesatuan, ya. Puji Tuhan. Ya, oleh karena itu hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita, karena itu adalah luapan dari isi hati kita, ya. Matius pasal yang ke-12 ayat 34. Oleh karena itu perhatikan baik-baik tutur kata kita dalam kita berhadapan dengan suami kita, berhadapan dengan istri kita, berhadapan dengan anak-anak kita, berhadapan dengan tetangga kita. Ya, hati-hati. Ya, kita mesti harus terus belajar untuk bisa mempunyai tutur kata yang tepat, ya, sehingga tidak melukai banyak orang. Nah, kita percaya bahwa biarlah perkataan-perkataan berkat itu muncul dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kelima Bapak Ibu, apa peran Roh Kudus bagi orang percaya? Yaitu Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya, ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai yang ke-21, ya. Nah, bila kita dipenuhi atau dikuasai Roh Kudus, hati kita akan penuh dengan pujian dan ucapan syukur dalam kondisi apapun, ya. Dampaknya, ya, kita tahu kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan mengalami melihat kehidupan rumah tangga kita, pernikahan kita, anak-anak kita, dan juga pelayanan kita, gereja kita, mereka akan bisa saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Saya percaya ini adalah satu pelajaran penting buat kita untuk kita membangun kehidupan yang saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Ya, kita tahu bahwa dengan begitu kita akan melihat istri kita akan tunduk dengan istri akan tunduk dengan pada suaminya, suami akan mengasihi istrinya, anak-anak akan menghormati orang tuanya, dan orang tua tidak menyakiti hati anak-anaknya. Hamba akan tunduk kepada tuannya, dan Tuhan bertindak adil kepada hamba-hambanya. Nah, itu Efesus 6 ayat 1 sampai 9, ya. Ada banyak hal-hal nasihat yang luar biasa di kitab Efesus yang Rasul Paulus tulis untuk jemaat di Efesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita oleh karena ulah beberapa oknum-oknum hamba Tuhan yang hidupnya sembrono, hidupnya gak karu-karuan, itu jangan dijadikan alasan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu dalam kita melayani Tuhan, ya. Kita harus belajar untuk kita bisa membangun kehidupan kita seperti yang Roh Kudus inginkan. Karena Roh Kudus sudah diam dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah-perintahnya, ya. Seperti ditulis dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, di mana Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan menginginkan kehidupan-kehidupan yang duniawi ini, ya, karena kehidupan duniawi itu tidak akan pernah ada puasnya, ya. Tapi kehidupan dalam firman Tuhan, Tuhanlah yang akan memuaskan hati kita, Tuhanlah yang memuaskan hidup kita, sehingga kehidupan kita hanya menginginkan pujian, ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Dan yang terakhir,
peran Roh Kudus bagi orang percaya adalah Roh Kudus membantu orang percaya untuk berdoa. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ke-19 ya. Di mana Tuhan mengingatkan kita hari-hari ini ya, di masa-masa yang sulit pandemi COVID-19, apalagi perang ya, apalagi bencana dan segala macam, itu memberikan ketegangan di dalam kehidupan kita, memberikan kecemasan-kecemasan dalam kehidupan kita. Ya, termasuk untuk gereja juga, orang-orang percaya. Ya, sehingga seolah-olah apalagi pandemi COVID-19 ini tidak kunjung reda Bapak Ibu. Ada muncul varian yang baru lagi. Ya, oleh karena itu Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa. Ya, nah oleh karena itu mari kita mau berdoa setiap waktu. Terutama yang pertama adalah untuk apa? Untuk kehidupan pribadi kita, pernikahan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Nah, itu yang pertama. Ya, kemudian doa berikutnya adalah untuk semua orang kudus, untuk gereja Tuhan supaya tetap bersatu, jangan terpecah belah ya, jangan ngeblok sana ngeblok sini. Ya, yang ketiga kita doakan untuk siapa? Para hamba Tuhan ya, supaya berani menyampaikan Injil keselamatan, karena Injil keselamatan atau Injil kerajaan Allah itu ya, kita harus beritakan sampai ke ujung-ujung bumi ya. Karena ini menjadi amanat agung kita, jangan lupa Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak lagi banyak memikirkan kepentingan jasmaninya. Karena yakin Tuhan sudah menyediakan semuanya. Amin. Puji Tuhan, yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, itulah 6 hal peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya bisa review sebentar. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus berdiam dalam orang percaya. Ya, terus dia berdiam. Ya, dia nggak pernah keluar-keluar Bapak Ibu, terus tinggal dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus mengungkapkan rahasia Kristus. Ya, untuk kita tahu bahwa kita tidak hanya sebagai seorang jemaat, tapi juga kita harus mengambil hidup untuk melayani Tuhan, yaitu sebagai orang-orang yang mengembalakan kelompok-kelompok kecil Bapak Ibu. Yang keempat, Roh Kudus mempersatukan orang percaya. Dan yang kelima, Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya. Ya, hidup penuh Roh Kudus. Sehingga kita tidak menginginkan kehidupan keinginan-keinginan duniawi, tapi kita menginginkan keinginan-keinginan rohani. Ya, yang keenam yang terakhir, yaitu peran Roh Kudus bagi orang percaya adalah Roh Kudus membantu orang percaya untuk berdoa. Ya, karena hari-hari ini ada banyak ketegangan, ada banyak kecemasan, apalagi ada banyak penyesatan ya. Bukan hanya di luar gereja, tapi di dalam gereja juga ada Bapak Ibu. Kadang-kadang kita temui, kalau kita lihat di YouTube, orang udah aneh-aneh ngebahasnya. Ya, ada banyak yang aneh-aneh, ada banyak hal-hal yang dibahas hanya dogma aja, bukan doktrin ya. Kalau dogma itu adalah pemikiran manusia sendiri, tapi kalau doktrin itu adalah pemikiran Allah ya, dari Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kuatlah dalam doktrin, ya, jangan dalam dogma. Kuatlah dalam pengajaran-pengajaran Alkitab, jangan pengajaran-pengajaran manusia, ya. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu, itulah yang menjadi peringatan bagi kita. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat kehidupan jemaat Efesus ini, ya, setelah 30 tahun kemudian ditemukan, ya kurang lebih di tahun 96 Masehi, Rasul Yohanes, ya, di Pulau Patmos. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai 7, di situ ditemukan apa? Ternyata jemaat Efesus setelah 30 tahun kemudian dari pelayanan Paulusnya apa? Mereka mengalami kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Nah inilah menjadi peringatan bagi kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Jangan sampai kita seperti jemaat Efesus, awalnya luar biasa, antusias, tapi kemudian di akhir hidup kita justru malah kehilangan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita tidak lagi hidup dalam keinginan Roh Kudus. Malah kita terseret dengan arus dunia ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, penting sekali di khotbah saya hari ini tentang peran Roh Kudus itu, kita harus sungguh-sungguh pahami. Kita harus sungguh-sungguh ikuti Bapak Ibu. Karena betapa pentingnya hidup dipenuhi dengan dikuasai Roh Kudus itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena itu membuat Roh Kudus bisa seluas-luasnya bekerja memberi dampak bagi hidup kita.
Dan kita juga bisa mempersiapkan hidup kita untuk menantikan kedatangan Tuhan di on-on yang permai untuk menjemput kita semua sebagai mempelai-mempelainya di akhir zaman. Wow, puji Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk sungguh-sungguh memahami peran Roh Kudus ini sehingga kita tidak mengulang kesalahan dari jemaat di Efesus ya, seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Biarlah kita mau sungguh-sungguh untuk hidup terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak akan mengalami kehilangan kasih yang mula-mula itu. Tapi kita malah terus antusias menjelang hari Tuhan yang akan segera datang dan kita melihat peran Roh Kudus itu dalam diri kita akan menjadi peran yang sangat-sangat kita perlukan dan kita butuhkan di hari-hari ini. Yang membuat dan memimpin kita menuju kehidupan yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Kau mengajar buat kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Lewat peran Roh Kudus, yaitu pribadi-Mu yang ketiga, yang menolong kami, di mana Engkau Roh Kudus tinggal dalam diri kami, dan membuat kami memahami akan peran-Mu Roh Kudus yang luar biasa, yang memberikan kami satu tuntunan untuk kami bisa melihat bahwa di hari-hari terakhir ini, di hari akhir zaman ini, di mana semakin banyak penyesatan, semakin banyak kekacauan yang membuat ketegangan dan kecemasan bagi kami. Biarlah kami tetap bisa tenang, kami tetap bisa kuat, kami tetap bisa melihat bahwa Roh Kudus akan bisa terus memimpin kami. Dan kami percaya hidup kami akan senantiasa menjadi hidup yang sungguh-sungguh mengalami kuasa dan kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Lewat kematian Yesus di kayu salib yang telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami. Bahkan lewat kebangkitan-Mu Yesus, Kau telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam kami, yaitu Allah itu sendiri, biarlah terus membuat kami semakin hari, kami semakin dipenuhi dan mengalami Roh Kudus setiap hari. Sehingga keinginan kami hanya memuji, meninggikan Tuhan, dan keinginan-keinginan rohani yang lain yang kami lakukan untuk menuntaskan amanat agung yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, yaitu dengan kami memberitakan Injil dan memuridkan lebih banyak orang lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin.